Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Ainur Rahma, Guru MA Fatuluda Sidorejo Sayung Demak. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur atom. Sebelum memulai materi hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Materi yang dipelajari pada slide ini adalah teori atom dan perkembangannya, struktur atom, lambang unsur, dan konfigurasi elektron. Untuk mempelajarinya, tinggal klik button yang ada. Awal teori atom dimulai dari Democritus, bahwa materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ini yang disebut dengan atom. Teori selanjutnya adalah teori dari atom Dalton. Teori ini membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model-model atom. Bentuk teori atom Dalton adalah seperti bola pijar, dan atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kelemahan dari atom Dalton ini adalah tidak dapat menerangkan hubungan antara larutan, senyawa, dan daya hantar arus listrik. Jika atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Teori atom Thomson. Teori ini dimulai dari penelitian sinar katode. Thomson melakukan percobaan di tabung katode dengan memberi medan listrik positif. Sinar ini kemudian berbelok. Sinar inilah yang disebut dengan elektron yang bermuatan negatif. Teori atom Thomson ini menyatakan bahwa atom merupakan bola pecel yang bermuatan positif dan tersebar elektron-elektron seperti roti kismis. Kelemahan dari teori ini belum dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Model atom Rutherford. Rutherford bersama dengan dua orang asistennya, Hans Kegel dan Ernest Masreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis Mars. Percobaan tersebut bertujuan untuk menguji pendapat Thomson, yakni apakah atom itu betul-betul merupakan bola pecel yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Teori atom Rutherford menggambarkan atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom serta elektron bergerak mengelilingi inti seperti halnya planet-planet mengelilingi matahari. Kelemahan dari teori atom Rutherford ini adalah elektron ketika bergerak mengelilingi inti mengapa tidak jatuh? Padahal menurut hukum fisika klasik, apabila suatu partikel yang bermuatan listrik mengitari inti,
yang muatannya berlawanan dipercepat, maka akan melepaskan energi. Teori atom Niels Bohr. Niels Bohr menerangkan teori atomnya berdasarkan teori kuantum untuk menjelaskan spektrum gas hidrogen. Menurut Niels Bohr, spektrum garis menunjukkan bahwa elektron hanya menempati tingkat-tingkat energi tertentu dalam atom. Sehingga teori atom ini intinya adalah elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut kulit. Teori ini menjelaskan dari teori atom sebelumnya, yaitu Rutherford, mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Teori mekanika kuantum. Model atau mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman bernama Werner Heisenberg mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip mekanika kuantum, yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian yang berbunyi tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dari momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger. Schrödinger memperhitungkan dualisme sifat elektron, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang dalam suatu persamaan yang memperkenalkan mekanisme gelombang. Model atom dengan menggunakan persamaan gelombang ini disebut model atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Berdasarkan teori-teori atom yang sudah ditemukan, maka partikel dasar penyusun atom ada 3. Yang pertama elektron dengan lambang huruf E kecil, ini ditemukan oleh J.J. Thomson. Kemudian proton dengan lambang huruf P kecil, ditemukan oleh Goldstein. Kemudian neutron, lambangnya adalah N kecil, ditemukan oleh James Chadwick. Untuk proton dan neutron berada dalam inti atom, sehingga inti atom bermuatan positif karena proton positif, neutron netral. Unsur-unsur di alam diberikan simbol tertentu untuk mudah mempelajarinya. Lambang-lambang simbol tersebut nantinya akan dikelompokkan di dalam sistem periodik unsur. Di dalam slide tertulis lambang unsur adalah X, atasnya terdapat huruf A yang menunjukkan nomor massa, bawahnya adalah Z yang menunjukkan nomor atom. Di dalam bagian partikel dasar penyusun atom, ada proton, elektron, neutron. Bagaimana cara menentukannya? Z adalah nomor atom, itu sama dengan jumlah proton. Jadi P sama dengan Z. Kemudian untuk nomor massa, ini dipengaruhi oleh jumlah neutron dan proton. Maka nomor massa adalah neutron tambah proton. Sehingga kalau untuk mencari neutron bisa A min P atau A min Z. Jika sebuah atom itu netral, tidak ada pangkat positif maupun negatifnya, maka jumlah dari proton sama dengan elektron. E sama dengan P. Atom dapat membentuk ion positif maupun ion negatif. Dapat membentuk ion positif atau yang disebut dengan kation jika sebuah atom melepaskan elektron. Maka jumlah elektronnya berubah. Berarti elektron sama dengan proton dikurangi pangkat positifnya. Sedangkan kalau dia berubah ion negatif,
atau disebut anion terjadi karena atom menangkap elektron. Maka jumlah elektronnya akan bertambah. E sama dengan proton ditambah dengan pangkat negatifnya. Contoh menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari atom atau ion. Saya ambil contoh poin A. Lambang unsur C, atas 12, bawah 6. Maka nomor massanya adalah atas 12, nomor atom adalah bawah 6. Jumlah proton dengan lambang P diperoleh dari nomor atom atau bawah, yaitu 6. Elektron, karena netral berarti elektron sama dengan P, berarti 6. Neutron, massa kurangi nomor massa kurangi nomor atom. 12 kurangi 6, berarti 6. Untuk poin yang ion, saya ambil contoh di H. Ca2+, ion kalsium. Nomor massa atas 40, nomor atom bawah 20, jumlah proton tetap bawah sama nomor atom, yaitu 20. Yang berbeda adalah jumlah elektronnya. Karena dia ion positif, berarti elektronnya berkurang. Berkurang sebanyak 2 pangkatnya. Berarti E sama dengan 20 dikurangi 2. Berarti 18. Neutron, atas kurangi bawah berarti 40 kurangi 20 sama dengan 20. Di alam, unsur-unsur dalam kelimbangannya membentuk isotop, isobar, dan isoton. Isotop, untuk mempermudahnya kita lihat huruf belakangnya yaitu P. P berarti menunjukkan jumlah proton yang sama. Berarti bawahnya sama. Di slide sudah nampak contohnya, bawahnya sama. Isobar, belakangnya adalah AR. AR itu adalah massa atom relatif, berarti yang sama nomor massa. Berarti atasnya yang sama. Di contoh slide pun sudah nampak. Kemudian isoton adalah jumlah neutronnya sama dengan yang tadi. Huruf belakang jadikan patokan untuk hafalan. Atas kurangi bawah sama, tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Di sebelah kanan bisa digunakan untuk latihan soal. Untuk menyatakan kedudukan elektron, dinyatakan dengan bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan huruf N. N ini menyatakan kulit. Kulit atom-atom itu ada 7. Maka ada N1, N2, N3 sampai dengan N7. Nah, lambangnya dalam kulit-kulit itu dilambangkan dengan huruf, dimulai dengan huruf K. Berarti N1 itu adalah K, N2 itu adalah L, dan seterusnya sampai kulit ke 7. Nah, di dalam masing-masing kulit itu ada jumlah elektron maksimum. Jumlah elektron maksimumnya dirumuskan dengan 2N kuadrat. Maka kalau N-nya 1 atau kulit 1, kita bisa mencobanya mengganti 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 kali 2 berarti kulit pertama maksimumnya adalah 2 elektron. Kalau N-nya kita ganti 2, maka 2 kali 2 kuadrat berarti 4 kali 2 berarti 8. Dan seterusnya sampai dengan kulit ke 7. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut.
lambangnya adalah huruf L. Ini menyatakan subkulit. Subkulit ada S, P, D, dan F. Bentuk-bentuk dari orbitalnya itu sudah ada di dalam slide-nya. Kemudian nilai dari L itu dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Jadi jika N-nya sama dengan 1, maka nilai L-nya 1 kurangi 1 adalah 0. 0 ini milik subkulit S. Maka di dalam kulit 1, itu subkulitnya hanya ada S saja. Jika nilai N-nya adalah 2, maka nilai L-nya dimulai dari 0, dikurangi 1, berarti 2 kurangi 1 berarti 1. Berarti di dalam kulit 2, itu ada subkulit S, untuk nilai L-nya 1 berarti P. Kalau N-nya 3 bagaimana? Tinggal kita melanjutkan, berarti dimulai dari 0, kemudian 3 kurangi 1 kan 2, berarti 0, 1, 2. 0 itu miliknya S, 1 miliknya P, 2 miliknya D. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik dengan lambang huruf M, menyatakan orientasi orbital atau jumlah orbitalnya. Nilai M bergantung dari L-nya, mulai dari min L sampai dengan plus L-nya. Jadi jika L-nya adalah 0, maka M-nya adalah 0, berarti jumlah orbitalnya 1. Berarti untuk subkulit S, jumlah orbital atau yang dilambangkan dengan gambar kotak itu 1 kotak saja. Kemudian kalau L-nya 1, maka M-nya mulai dari min 1 sampai dengan plus 1. Maka jumlah orbitalnya adalah 3. Untuk yang L-nya 2, maka dimulai dari min 2 sampai dengan plus 2. Maka jumlah orbitalnya 5. Kalau L-nya 3, dimulai dari min 3 sampai plus 3, berarti jumlah orbitalnya 7. Yang keempat adalah bilangan quantum spin. Ini menyatakan arah putar elektron. Harga S ada 2, yaitu positif setengah atau negatif setengah. Jika positif menunjukkan arah putar searah jarum jam, atau tanda dari elektron di dalam orbital adalah ke atas. Sedangkan kalau arahnya tidak searah jarum jam, maka nilai S-nya adalah min setengah. Atau dalam diagram orbitalnya, arah elektronnya ke bawah. Konfigurasi elektron adalah gambaran susunan elektron di dalam kulit-kulit atom. Dalam penulisannya, yang pertama konfigurasinya menurut Niels Bohr. Nah, kalau menurut Niels Bohr, maka hanya berdasarkan kulit-kulit atomnya saja. Dengan pegangan sebelumnya bahwa N1, N2, N3 sampai dengan N7. Dan di setiap kulit itu ada jumlah elektron maksimumnya. Kembali lagi ke slide yang sebelumnya, kulit pertama maksimum 2, kulit kedua maksimum 8 elektron, kulit ketiga maksimum 18 elektron. Nah, itu digunakan sebagai acuan dalam pengisian konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Aturan-aturan yang dipenuhi, yang pertama, isi setiap kulit dengan elektron maksimum. Contoh, 3 Li. Ini menunjukkan elektronnya adalah 3. Cara pengisiannya, kulit pertama diisi dengan elektron maksimum yaitu 2. Hitung sisanya. Jika sisa elektron kurang dari 32, maka kulit berikutnya diisi 18.
Jika kurang dari 18, maka kulit berikutnya diisi 8. Jika kurang dari sama dengan 8, maka kulit berikutnya diisi sisanya. Atau aturan yang kedua adalah kulit yang terakhir tidak boleh melebihi 8 elektron. Nah, tadi sisanya adalah 1. Kurang dari 8, maka diisi sisanya. Yang kedua, 9F, elektronnya 9. Kulit pertama diisi maksimumnya yaitu 2. Sisanya yaitu 7. Kurang dari 8 berarti ditulis apa adanya. Contoh lagi 12Mg. Pertama maksimum 2 elektron. Sisanya adalah 10. Nah, di kulit kedua tidak boleh diisi 10 karena maksimal adalah 8 elektron di kulit 2. Maka kita isi maksimalnya dulu yaitu 8. Sisanya 2, kita taruh sisanya 2. Kemudian contoh adalah 20Ca. Jadi 2 dulu. Kemudian kulit kedua adalah 8. Karena sisanya adalah 10, tidak boleh langsung 10, berarti kurang dari 18, tadi diisi 8 dulu, baru sisanya yaitu 2. Kita ambil yang banyak, 86 Rn. Kulit pertama maksimum 2. Kulit kedua maksimum 8. Kulit ketiga maksimum 18. Ini sudah 28. 28 masih sisa banyak, maka kulit selanjutnya diisi maksimum 32. Nah, ini sudah 60. 60 berarti sisa 26. Nah, kulit selanjutnya, kulit ke-5, karena di situ kurang 26, maka kulit berikutnya adalah diisi 18. Aturannya tadi kurang dari 32 diisi 18. Terus sisanya 8 berarti kita taruh sisanya. Selanjutnya, konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, kalau tadi sebelumnya hanya berdasarkan kulit, ini di orbital di dalam kulit ada subkulit yang tadi sudah kalian kenal di bilangan kuantum, ada S, P, D, dan F. Nah, di dalam subkulit ada orbital. Orbital inilah tempat kepolijadian ditemukannya elektron, yang dimana dilambangkan dengan gambar kotak-kotak. S 1 kotak, P 3 kotak, D 5 kotak, F 7 kotak. Dalam penulisan konfigurasi elektron berdasarkan orbital, ada 3 aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini menyatakan bahwa pengisian elektron itu harus dimulai dari energi tingkat yang rendah ke energi yang tinggi. Bisa dilihat di slide-nya, itu diagram energi. Dimulai dari 1S, kemudian 2S, lanjut ke 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4B, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, dan seterusnya. Di mana penulisan 1S, 1 ini menunjukkan kulit, S adalah subkulit. Dan elektron nanti diletakkan di atas subkulitnya, 1S, 2. S maksimumnya 2 elektron karena punya 1 orbital. Kemudian untuk P maksimalnya adalah 6 elektron karena punya 3 orbital. Sedangkan kalau D itu ada 10 elektron maksimalnya. F 14 elektron maksimumnya. Kemudian dalam pengisian konfigurasi elektron itu harus memenuhi larangan Pauli, yaitu menyatakan bahwa dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang
sama. Artinya ketika nanti pengisian elektron itu di dalam orbital harus berbeda, satu atas, satu ke bawah. Nah, aturan Hahn adalah dalam pengisian elektron di dalam orbital itu atas-atas dulu. Lihat diagram energi yang kotaannya adalah 3 degenerate gitu. Contoh pertama adalah benar karena satu kotaknya atas bawah, kemudian atas atas atas. Yang kedua salah karena di kotaan pertama atas bawah sudah benar, di kotaan yang untuk yang 3 atas, kemudian yang kotaan kedua itu bawah langsung tidak boleh. Jadi pengisiannya harus atas dulu baru penuh, setelah penuh baru bawah. Nah, yang benar adalah yang ketiga. Contoh dalam pembuatan konfigurasi elektron 3216S. Susunan elektronnya diperoleh dari jumlah elektronnya yaitu 16. Berarti dimulai dari energi terendah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Dihitung dulu, 12 kurang 4 berarti masih ada lagi yaitu 3P4. Dalam pembuatan diagram orbitalnya, S itu satu kotak isinya 2 elektron berarti atas bawah. P 3 kotak isinya 6 elektron berarti atas bawah. Kemudian 3P4 P itu 3 kotak berarti atas bawah. Kemudian 3517Cl berarti jumlah elektronnya 17. Sama dengan yang tadi, dimulai dari energi yang terendah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 sehingga jumlah elektronnya adalah 17. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Lambangnya adalah huruf L. Ini menyatakan subkulit. Subkulit ada S, P, D, dan F. Bentuk-bentuk dari orbitalnya itu sudah ada di dalam slide-nya. Kemudian nilai dari L itu dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Jadi jika N-nya sama dengan 1, maka nilai L-nya 1 kurangi 1 adalah 0. 0 ini milik subkulit S. Maka di dalam kulit 1, itu subkulitnya hanya ada S saja. Jika nilai N-nya adalah 2, maka nilai L-nya dimulai dari 0, dikurangi 1, berarti 2 kurangi 1 berarti 1. Berarti di dalam kulit 2 itu ada subkulit S untuk nilai L-nya 1 berarti P. Kalau N-nya 3 bagaimana? Tinggal kita melanjutkan, berarti dimulai dari 0, kemudian 3. Dalam membuat konfigurasi elektron, ini juga bisa disingkat. Untuk menyingkatnya menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Di gas mulia ada helium dengan nomor atom 2, neon dengan nomor atom 10, argon Ar dengan nomor atom 18, kripton Kr dengan nomor atom 36, xenon Xe dengan nomor atom 54, dan Rn 86. Misal 4Be dibuat konfigurasi panjangnya 1S2, 2S2. Ini bisa disingkat menjadi 4 terdekat dengan nomor atom gas mulia siapa? Yaitu He. Berarti He mewakili 1S2, sisanya adalah 2S2. Kemudian nomor 2, 19K. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6. Nah, jumlah elektronnya 19 disingkat, yang terdekat adalah
AR 18. 18 berarti sampai di 3B6, sisanya adalah 4S1. Begitu seterusnya. Bilangan kuantum ditentukan dari elektron terakhir. Maka, untuk menentukan bilangan kuantum dari suatu atom atau ion, maka kita membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Contoh 16S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Elektron terakhir menurut energinya adalah 3P4. Maka N-nya adalah 3, L-nya adalah subkulit yaitu P, berarti L-nya P itu adalah 1. Kemudian M itu orbital, berarti kita buat orbital dulu untuk P. 3 kotak, isinya 4, berarti atas, 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 kemudian terakhir jatuhnya ke bawah. Karena jatuhnya terakhir ke bawah, di sebelah kiri, M-nya adalah -1. Mengingat kembali, M ditentukan dari L. Min L sampai dengan plus L. Berarti -1, tengahnya 0, kanannya adalah +1. Terakhir jatuh berarti di kiri -1. Kemudian elektron terakhir jatuh di arah ke bawah. Berarti S-nya adalah -1/2. Setelah mempelajari, silakan kerjakan soal berikut ini. Dengan mengerjakan soal diharapkan siswa mampu memahami materi. Sekian pembelajaran kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.